Ira. Suaranya Ira belum. Oke, Ustadz, untuk mempersingkat waktu, mungkin karena kita masih setting up audionya, mungkin kita bisa segera dimulai terlebih dahulu, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Sebentar, Ustadz, mohon maaf, saya mau informasikan kepada teman-teman yang menjadi peserta Zoom meeting pengajian online hari ini. Mohon pada saat Ustadz sedang memberikan tausiahnya, speakernya bisa di-unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Habib Fikri Al-Munawwar. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an yantafi'u bihi kullu sami' wa takhsha'u lahul qulub wa taqsha'iru minhul julud wa tajri lahul madami. Innaka antal qadirul muridul alimul hayyul wasi'. Ya Allah ya muallima Ibrahim allimna. Ya Allah ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'ni bima aqul wanfa'hum bima aqul wa yastami'un. Allahumma atinal hikmah allati man utiya faqad utiya khairan katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa hawli afiyatik fi jihati ni'matik wa jami'i sakhatik. Amin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya, saudara-saudaraku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur ditambah. Kalau ingkar nikmat wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau mengeluh terus, ngeluh melulu, komplain terus sama Allah, azabku amat pedih. Wal iyadu billah. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, calon-calon penghuni surga, insya Allah nanti kita reuni di surga Firdaus ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini siang malam tunggu panggilan, ya 3 panggilan. Pertama panggilan sholat, kedua panggilan ke tanah suci, yang ketiga panggilan ke tanah kusir, ya, atau suka bumi. Kita masuk ke dalam bumi ya. Bisa saya duluan, bisa antum belakangan, ya. Atau kebalikannya, antum belakangan, anak duluan, ya. Atau masuk ke mana? Ke Balikpapan. Balikpapan, papan kayu maksudnya ya. Iya, nggak ada jaminan nanti malam kita masih hidup. Tidak ada jaminan nanti malam kita masih hidup. Tidak ada jaminan besok pagi kita masih hidup. Jangan-jangan ini hari terakhir bagi kita. Ya. Dalam surah Luqman ayat 34, surah Luqman, surah ke-31 kalau nggak salah ya, ayat 34, ayat terakhir itu ada 5 rahasia Allah tuh. Kapan terjadinya kiamat, kapan hujan, di mana turun hujan, apa di dalam rahim, kita nggak tahu apa yang besok terjadi, dan kita tidak tahu mati di mana. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ya, yang ada mushaf dibuka, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Contohnya guru kita Ustadzuna Syekhana siapa? Syekh Ali Jaber. Ya, lahir di Madinah Al-Munawwarah, kotanya Nabi. Wafat husnul khatimah di Indonesia, Masya Allah. Ya, dan itu sebaik orang, kata Nabi SAW, orang yang wafatnya jauh dari tempat lahirnya dalam rangka berdakwah. Masya Allah, beliau adalah seorang da'i Al-Quran, da'i sunnah Nabi. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, Masya Allah, Syekh Ali Jaber.
Tahun kemarin mau ditusuk, mau dibunuh orang di Lampung dengan pisau. Alhamdulillah Allah belum menetapkan ajal beliau, masih sehat kembali, pulih kembali. Kemudian beliau kena COVID, kemudian beliau sakit, dirawat di rumah sakit sampai koma di ICU, kemudian sembuh COVID-nya negatif, kemudian Allah wafatkan beliau. Insya Allah husnul khatimah. Dan sabar beliau, masya Allah luar biasa ya. Dan ini salah satu tanda-tanda kiamat semakin dekat. Diangkatnya ilmu dengan cara diwafatkannya para ulama. Masya Allah. Dalam usia 44 tahun. Usia 44, kelahiran 76. Tahun 1976. Ya. Saya udah 48 sekarang. Ya, lahir 73. Masya Allah. Kalau saudaraku ini masih 25-an kali ya umurnya ya. Lebih dikit. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi mati tidak harus tua dan tidak harus sakit. Banyak anak muda sehat mati duluan. Ya. Jadi sekali lagi, orang cerdas, orang yang banyak ingat mati. Ya, ada 3 keberuntungan bagi orang yang banyak ingat mati. Menyegerakan amal, nih jangan-jangan tadi subuh terakhir nih. Jangan-jangan tadi sedekah terakhir nih. Jangan-jangan tadi nolong orang bisa terakhir. Jangan-jangan tadi pagi silaturahim ke rumah orang tua atau WhatsApp orang tua, ibu atau ayah terakhir nih. Ya, jangan-jangan baca Al-Quran tadi pagi terakhir nih. Jadi dia menyegerakan amal, tidak mau menunda-nunda amal. Kalau bisa nambah amal. Kemudian dia menyegerakan amal, menyegerakan taubat, takut berbuat maksiat, takut matinya su'ul khatimah. Dan yang ketiga, dia merasa cukup dengan dunia, dengan rezekinya Allah. Qanaah namanya ya. Kenapa? Karena dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah. Kalau kata orang Belanda, dunia iki omai wong sing orang duwe omah. Dunia ini hartanya orang yang tidak berharta. Dunia iki bandane wong sing orang duwe banda. Masya Allah. Ya. Dunia ini hartanya orang yang tidak berharta. Dunia ini kampungnya orang yang tidak punya kampung. Ada nggak orang mati kalungan sertifikat tanah? Atau kalungan BPKB Mercy atau Lamborghini-nya gitu. Peleknya dikalungin. Nggak ada kan? Ditinggal semua. Ya, kita mati, istri kita masih cantik, idahnya selesai, dilamar orang udah. Jangankan kita mati, belum mati aja udah ditunggu, kutunggu jandamu katanya. Kapan nih lakinya mati ya? Masya Allah, itulah dunia. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Tidaklah kesenangan dunia ini kecuali menipu. Ya, cuman sebentar, nggak lama. Dan Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati mabaina sittin ila sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit dari umatku yang lewat dari 60-70. Masya Allah. Itu Ustadz Arifin Ilham 49 tahun. Istrinya 3 cantik semua ditinggal. Anaknya 10 ditinggal. Hartanya ditinggal. Masya Allah. Tinggal ilmu yang bermanfaat beliau. Sedekah jariah beliau yang banyak yang ditinggal. Anak-anak soleh beliau 10 orang itu yang mendoakan beliau. Masya Allah. Itu yang kita bawa ya. Nah makanya ayo kejar akhirat ya dan merasa cukup dengan rezekinya Allah. Nggak serakah lagi dengan harta, benda, dunia, jabatan. Serakahnya dengan ilmu dan amal. Karena ilmu dan amal adalah warisan para nabi dan rasul. Sedangkan harta benda dunia warisan Fir'aun dan Qarun. Ya, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Ya. Dunia ini dilaknat oleh Allah dan dilaknat semua isi dunia kecuali yang dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Ya, kecuali zikrullah, bacaan Al-Qur'an kita, zikir kita, tahajud kita, sedekah kita, sabar syukur kita, ikhlas tawakal kita, ya. Haji umroh kita, ya, bacaan Al-Qur'an kita, zikrullah kita, itu yang kita bawa. Yang lainnya ditinggal. Ya, sedekah jariah, mushaf Al-Qur'an yang kita kasih, ya, pertolongan kita kepada saudara kita, seseorang ditolong Allah selama dia menolong saudaranya, itu kuncinya. Kemudian takwa kita, fatazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan untuk bersenda-gurau main-main foya-foya, tapi untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Ad-Dariyat 56. Dan juga saudaraku yang dimuliakan Allah, surah Al-Mulk ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan hidup dan mati untuk melihat, Allah melihat siapa yang terbaik amalnya, siapa yang paling sabar, yang paling syukur, diuji, ya.
Baik, kita buka surah Al-Anbiya ayat 35. Surah 21 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 21, surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ini udah berkekuatan hukum sangat kuat sekali. Ya. Karena ketetapannya Allah ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya kan? Kemudian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan selalu menguji kalian bisyarri dengan kesusahan, ya, wal khairi dan kesenangan atau kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Masya Allah, ya. Jadi wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Masya Allah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah sudah menegaskan bahwa hidup ini ujian. Sakit ujian, sehat juga ujian. Ya. Jadi susah ujian, senang juga ujian. Ya. Kemudian apa? Miskin ujian, kaya juga ujian. Tidak berharta ujian. Berharta banyak juga ujian, apalagi harta. Ditanya dari mana dan untuk apa. Ya. Makanya Rasulullah SAW begitu dapat harta banyak, ghanimah, harta rampasan perang, Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul, surah ke-8 surah Al-Anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang. Ketahuilah Al-Anfal, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Itu Masya Allah langsung dibagikan, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang disimpan. Sehingga Nabi wafatnya dalam keadaan Masya Allah miskin. Peninggalannya hanya apa? Sebilah pedang, kemudian baju besi yang sudah digadaikan dengan 30 sok gandum kepada Yahudi, dan sampai wafat beliau belum sempat menebusnya. Dan kemudian apa? Bigol itu keledai, ya, di bawah keledai malah. Kalau kita sepeda ontel atau motor bebek gitu ya, untuk beliau berkendaraan kemana-mana. Masya Allah. Ada sebilang tanah yang luas di Khaybar, rampasan perang, sudah diwakafkan oleh beliau SAW kepada Ibnu Sabil, anak jalanan. Masya Allah. Itulah Rasulullah SAW. Dan kesenangan Nabi cuma 3 di dunia. Sholat yang khusyuk, istri yang solihah, dan wewangian atau parfum. Masya Allah. Kemudian saudaraku yang dengan Allah, jadi surah Al-Anbiya 35 itu jelas. Ujian semuanya ya. Jadi jangan dikira ujian itu yang nggak enak aja. Yang enak-enak juga ujian. Nabi Ayub diuji 18 tahun sakit. Dan miskin akhirnya. Dari kaya jadi miskin. Nabi Yusuf diuji dengan difitnah saudara-saudara tirinya. Kemudian diuji dengan berpisah dari ayah kandungnya dan saudara kandungnya, Bunyamin dan Nabi Yakub ya, ayahnya Yusuf. Kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan nggak punya anak lama dengan Sarah, dan diuji Sarah istrinya yang cantik itu digodain sama Namrud. Kemudian diuji lagi dengan berpisah dengan istri keduanya Hajar dan anaknya Ismail. Diuji lagi dengan disuruh menyembelih anaknya Ismail. Komplit. Diuji dibakar oleh Namrud ya. Nabiullah Musa diuji dengan dikejar-kejar sama pemimpin dolim namanya Fir'aun ya. Kemudian siapa lagi ya, Nabi siapa lagi, Rasulullah SAW yang paling lengkap ujiannya, komplit ya, semuanya ada. Dan ujian terberat adalah para nabi dan rasul ya. Kita di bawah mereka, di bawah beliau-beliau itu, Masya Allah ya. Semuanya ujian. Ini ada yang diuji anak, diuji istri, diuji suami ya. Nabi Lut sama Nabi Nuh diuji istrinya. Ya, Nabi Nuh diuji istri dan anaknya yang durhaka. Ya, sebaliknya Asiyah diuji suaminya Fir'aun. Enggak tanggung-tanggung, ngaku Tuhan. Masya Allah. Ya, itu ujiannya. Beliau di dalam surat Tahrim diabadikan wa najjini min fir'aun wa amalihi. Ya, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari orang zalim. Dan doanya Asiyah istri Fir'aun itu dalam surat At-Tahrim surah ke-66, Rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Rabbi bani li baitan indaka fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku sebuah rumah istana di surga. Minta rumah di surga, karena Siti Asiyah istri Fir'aun, istrinya solihah, suaminya di neraka, itu nggak betah, bagaikan burung di sangkar emas. Walaupun istana Fir'aun mewah, banyak pelayannya, wangi bersih, tapi apa? Penuh dengan kedoliman. Nggak betah di dunia. Maunya mendapat rumah di sorga. Masya Allah. Dan
kalau tidak salah Asia termasuk yang dibunuh oleh suaminya Fir'aun, waliyadzubillah. Dan hancurnya Fir'aun dihancurkan oleh Allah dengan ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan oleh Allah SWT di laut. Ya, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi Fir'aun mengejar Musa. Ya, yang teroris Fir'aun apa Musa? Fir'aun. Sekarang dibolak-balik, Musa yang dibilang teroris. Jangan dibolak-balik ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, selanjutnya di dalam ujian itu jadi kemestian. Tidak ada manusia yang beriman tidak diuji. Tidak ada orang beriman yang bebas ujian. Tadi surah Al-Anbiya 35 jelas, wa nabluukum itu fi'il mudhari, sesuatu yang continue, present tense, selalu yang terus-menerus diuji dengan kebaikan dan keburukan, kesenangan dan kesusahan. Ya, ini kelihatan nih muka-muka penuh ujian semua nih, termasuk yang ngomong banyak ujiannya. Berarti normal ya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yusib minhu. Allah coba dia, Allah uji dia. Masya Allah ya. Kemudian apa hikmah dari ujian? Pertama, sabar, supaya kita sabar. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan harta, bisnis ditipu terus, atau bisnis dikerjain orang terus, atau ada hartanya orang banyak berutang ke dia nggak bayar misalnya ya, atau kemiskinan dengan kurang harta, banyak hutang, bisa juga diuji begitu. Ya, Masya Allah. Ya, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, semuanya ini ujian. Wa'lam annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam surah Al-Anfal, ketahuilah hartamu dan anakmu adalah ujian. Fitnah itu ujian maksudnya. Jadi pertama, hikmahnya apa? Kita diuji, tandanya Allah sayang pada kita, dan yang kedua supaya kita sabar. Sabar. Sabar itu secara bahasa artinya imsak, menahan. Sabar itu ada 3. Sabar dalam taat kepada Allah, punya duit nggak punya duit, ya, sakit atau sehat, ya, dalam keadaan apapun, di perjalanan atau dalam berdiam mukim di tempat, tetap bertakwa kepada Allah, tetap takut kepada Allah, tetap menjauhi maksiat. Sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Walaupun kaya, ya, banyak duit, tidak mau melakukan kemaksiatan, tidak mau melakukan kemubaziran, tidak mau melakukan kedurhakaan kepada Allah, tetap taat. Yang ketiga, sabar dalam ujian dan musibah. Yang sudah dibaca tadi ayatnya dalam surah Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kami akan uji kalian selalu dengan minal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ya, wal anfus, kekurangan jiwa, ada yang sakit kanker, sakit tumor, sakit paru-paru, sakit COVID, ya. Ini ujian dari Allah. Dan wabah itu kata Nabi SAW adalah rahmat bagi orang beriman dan azab bagi orang kafir atau munafik. Orang munafik itu orang kafir yang pura-pura Islam, itu namanya munafik. Ya, alladzina wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kalau ketemu orang beriman kami beriman juga seperti kalian. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, kalau bertemu dengan setan mereka, kelompok mereka, geng mereka, qalu inna ma'akum, kami beserta kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya bersandiwara, berolok-olok saja. Masya Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka bersandiwara, berolok-olok, dan dibiarkan sesat, wal iyadzubillah. Namanya istidraj, dilulu, dibiarkan dalam kesesatan, dalam maksiat, dikasih nikmat yang banyak. Karena dunia ini penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman, maksudnya ada halal haram, boleh tidak boleh, ya. Ada haram, ada halal, ada wajib, ada mubah dan sunnah dan sebagainya. Ya. Dan surganya orang kafir. Kalau orang kafir memang dibiarkan, surganya cuma sampai di dunia aja. Maka kita tidak boleh iri dengan kemajuan mereka, kenikmatan yang mereka miliki, karena memang surganya orang kafir ini dunia. Ya, diistidraj mereka. Dilulu, dibiarkan dalam kesesatan, waliyadzubillah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi sabar. Kami uji dengan kelaparan, kurang harta, kurang jiwa, sakit, ya. Kemudian ketakutan, kurang buah-buahan makanan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar.
Ya, alladzina idza asabathum musibah. Siapa orang sabar yang kalau ditimpa musibah, qalu mereka berkata inna lillahi, kami milik Allah wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah. Tadinya kita tidak ada menjadi ada, ya, tadinya kita tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya harta, dibikin ada oleh Allah. Tadinya kita mati, dihidupkan lagi, ya, kemudian dimatikan dan dihidupkan lagi nanti, ya. Nah, ini adalah ujian, ya. Jadi ujian kami milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kalimat istirja, kalimat pengembalian supaya tidak stres. Jangan menuhankan dunia, jangan menuhankan suami, jangan menuhankan istri, jangan menuhankan anak, jangan menuhankan harta benda, karena itu titipan semua. Nyawa kita titipan, harta benda, anak, istri, suami juga titipan, amanah semuanya titipan. Tidak ada yang abadi. Dan tadi yang kita baca surah Ar-Rahman ayat 26 kalau nggak salah, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang di dunia ini fana. Ya, tidak kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya wajah Rabbmu yang mulia, yang jalal, yang tinggi, dan ikram yang mulia. Masya Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana engkau dustakan Yahya. Tadinya kita semua mau presiden, rakyat, jenderal, kopral, tukang ojek, tukang bakso, kaya miskin, tua muda, semuanya awalnya air mani yang hina, baunya langu kayak bayi clean tuh air mani, ya, tapi suci air mani, tapi air yang hina maksudnya, mimma'in mahin, dari air yang hina. Allah sendiri menyebutkan ma'in mahin, air yang hina, ya. Kemudian manusia siapapun dia akhirnya menjadi bangkai di dalam tanah, dimakan cacing belatung tanah. Masya Allah. Mau presiden, mau rakyat, semuanya di perutnya bawa kotoran, tinja, bau. Ya kan? Jadi apa yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang bertakwa, yang paling bertakwa. Dan orang bertakwa tidak merasa saja dirinya suci, soleh, tidak. Ya. Jadi masih belajar bertakwa, masih belajar ingin menjadi orang soleh, belum soleh. Ya. Dalam surah An-Najm ayat 32, gimana Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum, jangan kau merasa dirimu suci. Wa a'lamu bimanittaqa. Ya, dia Allah saja yang tahu siapa yang bertakwa. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Baqarah 157 tadi, terusannya ulaika alaihim salawatu mir rabbihim warahmah. Orang yang sabar dalam ujian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, itu mereka mendapatkan salawat, doa keberkahan dan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Nah, ujungnya tuh Al-Baqarah 157. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapat petunjuk gara-gara ujian Allah, ujian dari Allah. Coba, tadinya maaf, sombong, nggak mau silaturahim, sedekahnya nggak ada, pelit, ya, bakhil. Begitu diuji oleh Allah dengan penyakit, ngabisin duit banyak, dia akhirnya mau negor suaminya, negor saudaranya, negor tetangganya, mau silaturahim walaupun lewat WhatsApp atau lewat video call, ya, telepon, bagaimana, apa obatnya diabetes, apa obatnya jantung, obatnya liver, ya, obatnya sakit ginjal, semuanya ditanya, bersilaturahim gara-gara sebab penyakit, sombongnya hilang, ya, bakhilnya hilang, ya, dengan sebab penyakit. Masya Allah. Dan itu dalam surah Al-Hadid ayat 23 dijelaskan hikmah musibah adalah apa? Likaila ta'sau ala ma fa'alu wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak sedih atas apa yang hilang darimu, uang bukan punyamu, punya Allah, titipan aja. Dan agar kamu tidak sombong bergembira atas apa yang ada di tanganmu, itu cuma titipan sebentar. Bisa Allah ambil sewaktu-waktu, nyawa kita semuanya, ya, harta benda semuanya. Ya, Allah tidak suka kepada yang sombong dan membanggakan diri. Jadi ujian itu untuk menghilangkan kesombongan. Di mana sombongnya orang itu, di situ diujinya. Sombong dengan jabatannya, dihilangkan jabatannya. Sombong dengan hartanya, dihilangkan hartanya. Sombong dengan kecantikannya, sombong dengan kegantengannya, dihilangkan kecantikan-gantengannya supaya hancur kesombongannya. Ya, lagi sombong sama ilmunya, diambil ilmunya, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai kita sombong, ujub takabur. Kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Cukuplah orang itu dikatakan berilmu kalau dia takut sama Allah. Jadi puncak dari ilmu itu bukan gelar, bukan titel, bukan banyaknya hafalan, ya, bukan. Tapi puncak dari ilmu rasa takut kepada Allah. Betapa banyak orang bergelar tinggi
titelnya berderet tapi masuk penjara karena korupsi, karena mencuri, waliyadzubillah, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian kafabil mar'i jahlan an yu'jaba bi nafsi. Dalam adalah hadis Waihaqi, Nabi bersabda, cukuplah orang itu dikatakan jahlan, jahil, bodoh, an yu'jaba bi nafsi, kalau dia membanggakan ujub pada dirinya sendiri. Padahal manusia tadi saya bilang dari air mani akan menjadi bangkai di dalam tanah, ya, kecuali jasad para nabi dan rasul dan para waliullah dan syuhada. Kemudian kemana-mana manusia bawa tinja di perutnya. Jadi orang itu bodoh kalau dia sombong sama dirinya. Kayak Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tinggi. Masya Allah. Apa kata Nabi? Sombong takabur itu adalah menolak kebenaran, batarul haq wa gumdun nas, dan merendahkan manusia. Waliyadzubillah. Tidak akan masuk surga orang yang di dadanya ada sebesar biji sawi atau debu kesombongan. Masya Allah. Maka kalau kita lihat orang tua, dia lebih baik dari saya, umurnya lebih banyak, amalnya pasti lebih banyak. Kalau ada anak muda, dia lebih baik dari saya, ya, umurnya masih muda, ya, kemudian apa, dosanya masih sedikit, ya. Kemudian kalau ada orang pendosa, ahli maksiat, jangan-jangan dia habis ini bertaubat. Saya belum karuan, makanya kita doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu surah Ali Imran ayat 8, dihafal itu doa. Doa istiqomah supaya tetap teguh dalam jalan Allah. Jangan kau belokkan hati kami sesudah kau beri kami hidayah iman Islam ini, ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan curahkan, limpahkan rahmatmu kepadaku. Karena dengan rahmat Allah saja kita bisa beriman, berislam ini. Bayangkan Abu Thalib yang ketemu Nabi dari kecil, ngurus Nabi dari kecil, matinya kafir, nggak mau masuk Islam, bahkan ditalkin langsung oleh Nabi waktu sebelum sekarangnya itu, ya ammi, apa, qul la ilaha illallah, nggak mau dia. Masya Allah. Karena apa? Banyak bergaul sama orang kafir, makanya jangan bergaul sama orang kafir, jangan akrab sama orang munafik, nanti ketularan. Ya, bergaul di tempat sampah, walaupun nggak ngaduk sampah, diam dekat tempat sampah 1 jam, bau sampah badan kita, baju kita. Tapi kalau kita berdiam di tempat minyak wangi, toko minyak wangi, walaupun nggak beli minyak wanginya, 15 menit aja ikut wangi baju kita, ya, kena bukhur dan sebagainya, ya. Nah, jadi apa, almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi ujian. Kemudian jadi supaya sabar. Pertama sabar itu, jadi ujian itu bisa bikin orang bertobat. Jadi ada sebuah ungkapan dari Ibnu Taimiyah kalau nggak salah, Syekhul Islam. Ujian musibah yang bikin orang itu dekat kepada Allah, ingat Allah, itu jauh lebih baik daripada nikmat, rezeki, atau apa, harta benda yang bikin jauh dari Allah. Melalaikan diri dari Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, berleha-leha, berfoya-foya, banyak harta, senang-senang telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, tahu-tahu mati, masuk ke lubang kubur. Nah, begitu, ya. Baik, tadi ada pertanyaan bagaimana ini musibah apa ujian? Sama, musibah itu ujian, musibah itu nasib, artinya bagian yang menimpa. Ujian itu untuk melihat, menghapus dosa, melihat kesabaran dan meningkatkan derajat. Nah, ini dalam hadis, ya. Pertama, hikmah dari ujian adalah sabar. Ajaban li amril mu'min, hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik. Ya, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak terjadi kecuali kepada orang beriman. In asobathu sarra, apabila dia ditimpa sarra, sin, ya, bukan shin, sin, dia timpa kelapangan, kesenangan, ya, sukacita, syakaro, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, itu baik buat dia. Wa in asobathu darra, apabila dia ditimpa musibah, ketidaknyamanan, sobaro, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu juga baik buat dia. Jadi kuncinya apa? Sabar dan syukur. Makanya ulama mengatakan iman itu separuhnya sabar, separuhnya syukur. Ya, iman itu apa? Separuhnya sabar dan separuhnya syukur. Kalau bersyukur ditambah, dan rukun syukur itu ada 3 rukun syukur. Mengakui semua nikmat itu dari Allah. Yang kedua, menyebut-nyebut nikmat Allah, jangan ngilang-ngilang nikmat Allah. Ya, ini lihat nafas sehat, ya, bisa melihat, kaki normal, mata normal, mulut normal, jantung normal. Coba, ibu-ibu bapak mau matanya dua-duanya ditukar sama uang 100 triliun dan rumah 3 di Pondok Indah. Mau nggak? Nggak mau kan? Nah, jadi nikmat ini, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya, Masya Allah.
Ya, saking banyaknya, makanya la in syakartum la azidannakum. Nah, rukun syukur yang pertama tadi mengakui semua nikmat dari Allah, menyebut-nyebut wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, dan menggunakan nikmat ini untuk kebaikan, untuk ketaatan. Ya, jangan buat maksiat. Kalau ada maksiat langsung istighfar. Ya, sebaik-baik manusia adalah bukan yang nggak punya salah, tapi kalau ada salah dia langsung istighfar. Ya, bertobat kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Betapapun dosa, sepanjang sebelum sekarat, sebelum nyawa di tenggorokan diampuni insyaallah asal bertaubatan nasuha. Kemudian sabar. Yang kedua tadi kemudian hikmah dari musibah atau ujian adalah menghapus dosa. Jadi menghapus dosa. Jangankan sakit kanker, sakit tumor, sakit COVID yang berat-berat, sakit apalagi misalnya TBC, HIV, sakit macam-macam, lupus, autoimun dan sebagainya. Kita flu, pilek aja, panuan aja misalnya, atau jatuh lecet nggak sengaja misalnya, itu semua adalah penghapus dosa. Makanya kalau ada ujian langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah, ampuni dosaku ya Allah. Ada orang kakinya tiba-tiba keseleo, kecengklak misalnya saraf belakangnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah, ampuni dosaku ya Allah. Bangun tidur juga gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma nusyur. Ampuni semua dosaku ya Allah. Bertobat padamu. Bahasa Indonesia aja. Laksanakan sunnah Nabi kalau bangun tidur, baik ngelilir, ngendusin, ya, atau bangun mau tahajud atau mau sholat subuh, ya, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana itu ba'da ma nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku, membangunkan kami, menghidupkan aku sesudah mati kami. Karena tidur itu mati sebentar, sejenak. Ya, kemudian karena ada orang tidur nggak bangun-bangun, mati. Ya. Kemudian membaca doa bangun tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfirli. Kemudian berdoa apa saja hajat kita. Ya Allah, berkahi hidupku, luaskan rezekiku, ampuni dosaku, wafatkan aku husnul khatimah, berangkatkan aku umrah haji ya Allah, misalnya begitu ya, atau lunasi hutangku, atau pengen dapat anak keturunan yang saleh-salihah, atau mendoakan orang lain yang lagi sakit, sembuhkan beliau ya Allah, ya, dan sebagainya. Ya, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hadis Nabi SAW bersabda, atau maaf dalam ayat dulu ya, surah Asy-Syura ayat 30, musibah ini karena kelakuan. Surah Asy-Syura surah 42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu karena kelakuan tanganmu sendiri. Jadi musibah ini karena kelakuan. Dalam Islam tidak ada hukum karma. Yang ada pengampunan dosa. Jadi kalau ada musibah ujian langsung ingat, ya Allah, dulu pernah aku kasar sama orang tua. Dulu aku pernah misalnya nggak sholat ya waktu habis balik sampai umur 20 tahun nggak sholat ya Allah. Dulu mungkin aku belum berhijab ya Allah waktu balik, ya ini dosa-dosaku. Dulu mungkin aku sempat makan riba ya Allah, ya kerja di lembaga riba, atau dulu sempat aku datang ke dukun, atau bahkan mungkin jadi dukunnya ya. Nah itu dia macam-macam. Atau pernah aku membentak orang tua, sekarang aku diuji dengan anak misalnya ya. Nah itu kita berdoa untuk istighfar karena musibah ini kelakuan. Dalam surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah itu karena kelakuan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Allah maafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Jadi ada dosa yang tidak bisa dihapus hanya sekedar istighfar. Astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Subhanallah bihamdi. Tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat atau sedekah. Ada dosa yang bisa dihapusnya dengan ujian dan musibah. Ya. Nah, sehingga dia sabar, dosanya habis, baru dia dosanya hilang, bisa bertemu Allah. Makanya ada hadis Nabi SAW bersabda, apabila orang itu sakit, dikasih tiga yang hilang. Nafsu makan hilang, senyumnya hilang, dan dosanya hilang. Begitu sembuh dikembalikan 2. Ya, yang satu tidak dikembalikan senyumnya dikembalikan, nafsu makannya dikembalikan, tapi dosanya tidak dikembalikan dan dihapus. Ya, kalau sehat. Kalau langsung meninggal habis sakit, dosanya hilang, masuk surga. Amin. Makanya Masya Allah, ada saya menemui orang sakit kanker separuh umur hidupnya. Ada seorang gadis umur 40 tahun, sejak usia 20 sampai 40 tahun, beliau Masya Allah. Ya, Allahul Musta'an. Sabar dalam kanker paru-paru, dari tumor sampai kanker paru-paru, Masya Allah. Ya, sabar. Badannya kurus, tinggal kulit sama
tulang aja ya. Kemudian ada yang kena kanker getah bening dalam umur 31 tahun. Saya pernah meruqyah di Rumah Sakit Darmais. Umur 31 tahun, seorang istri diridhoi suami dan orang tuanya, Masya Allah. Meninggal kanker getah bening, habis badannya. Seperti tengkorak berbalut kulit, Masya Allah. Padahal tadinya cantik, kata keluarganya ya, waktu sehat ya. Itulah dalam Islam ya, musibah ini pengampunan dosa ya dan kesalahan kita. Jadi jangan pernah kita musibah lagi, nggak boleh ya, karena tanda Allah mencintai. Kalau orang kafir, orang munafik memang tidak diuji disengaja, jadi dilulu, dibiarkan dalam kemaksiatan, dalam banyak limpahan rezeki dan nikmat dari Allah. Dan itu hukuman yang terberat, istidraj. Kalau kita orang beriman ditegur ya, tadi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga dunia ini surganya orang kafir dan penjaranya orang beriman, kata Nabi ya. Memang tempatnya ujian. Nanti kalau nggak mau ujian, nanti di surga tinggal panen. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang beramal baik kebaikan dia akan melihatnya. Siapa menanam dia menuai. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang berbuat buruk dia akan melihatnya nanti. Ya, makanya doa terus. Penghapus dosa apa? Doa ya, yaitu istighfar. Seperti istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang selain engkau ya Allah, yang berhak disembah hanya engkau. Ya, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang zalim. Bayangkan di dalam perut ikan 40 hari lebih dalam keadaan tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada cahaya, tidak ada oksigen. Makanan minumannya apa? Oksigennya apa? Cahayanya apa? Dzikrullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dalam surah Al-Anbiya ya. Itu kita baca. Bahkan Nabi SAW bersabda, setiap orang berdoa diawali dengan baca doanya Nabi Yunus, dikabulkan. Atau disisipi dengan doanya Nabi Yunus, insya Allah ijabah, makbul ya, kabul insya Allah ya. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau mau berdoa ditambah itu, ditambah sholawat ya. Karena sholawat itu membuka pintu langit. Makin banyak sholawat, makin bagus. Jadi musibah ini karena kelakuan. Makanya doa dalam surah Al-Baqarah akhir apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jangan hukum kami ya Rabb jika kami lupa atau kami bersalah. Ini manusia seenaknya aja, udah berbuat salah dia, tapi nggak mau dihukum. Nah itu kasih sayang Allah ya, Rahman Rahimnya Allah lebih besar daripada adabnya. Ya, diajarin doa lagi dalam surah Al-Baqarah akhir itu. Jangan lupa setiap malam kita baca surah Al-Mulk agar diampuni dosa, ya surat Tabarok, dan dibebaskan dari siksa kubur. Dan setiap malam habis maghrib atau habis isya atau sebelum tidur baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kafatahu, kata Nabi SAW, itu akan mencukupi dia. Maksudnya memberikan keselamatan dan sebagainya. Ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Jadi akhir dari Al-Baqarah 2 ayat jangan lupa dibaca. Ya. Kemudian kita lanjutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibu adan min maradin famasiwahu illa hatallah bihi sayyiatih kama tahuttu asyajarah waraqaha." Tidaklah seorang muslim tertimpa satu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosanya bersamanya, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Masya Allah. Jadi tidaklah seorang muslim tertimpa penyakit berat atau ringan, melainkan Allah akan gugurkan dosanya bersamanya seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan Bukhari ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita pernah lihat pohon jati ya, kalau musim hujan daunnya lebat, begitu musim panas berguguran. Nah, itulah penyakit atau musibah ya. Itu akan menggugurkan dosa seperti pohon menggugurkan daunnya. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, "Ma yusibul muslim min asobin wa wasobin wala hammin wala ghammin wala hammin wala hazan wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa kecapean, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah-gulanaan, galau, hingga duri yang menusuknya, ya, illa kafarallahu biha min khatayah, kecuali Allah hapus sebagian dari kesalahannya.
Jadi capek ngurus rumah tangga, capek cari nafkah, ada penyakit, ada kesusahan, difitnah orang, disalahpahami orang, ya diselisihi padahal tidak ada masalah, sebenarnya salah paham, yang salah si paham, kesedihan, galau, ya sampai duri yang menusuknya. Ibu-ibu pagi bikin sarapan misalnya dadar telur pakai bawang merah misalnya ya, tiba-tiba lagi ngiris bawang, tangannya kena sedikit pisau gitu ya, berdarah. Itu juga apa? Mengampuni dosa, pengampunan dosa ya. Astagfirullah. Jadi kalau ada ujian langsung astagfirullah, astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi latahnya latah zikrullah, jangan latah dunia ya. Karena seseorang dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya berzikir, termasuk lagi latahnya zikrullah, astagfirullah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu ya. Atau ada sesuatu yang menakjubkan milik saudara kita. Saudara kita misalnya punya harta yang bagus, anak yang cantik atau tampan, gitu, langsung tabarakallah, masya Allah, tabarakallah, tabarakallah, barakallahu fik gitu ya, supaya tidak kita mengain saudara kita ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah, Inna Allah Ta'ala la yabtali abdah bisaqam hatta yukaffira dzalika anhu kulla dzambin. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji hambanya dengan penyakit sehingga dia menghapus setiap dosa darinya. Jadi dengan penyakit Allah hapus dosa, masya Allah. Jadi makanya orang sakit, misalnya orang sakit berat nih, kena air nggak enak ya, kena angin nggak enak, makan nggak enak pahit ya. Biasanya tahajud jadi nggak bisa tahajud, biasanya baca Al-Quran nggak bisa baca Al-Quran, ya kan? Karena sakitnya ya nggak bisa dzikir karena memang udah lemah ya badannya. Siapa orang yang merutinkan, mendawamkan kebaikan ketika sehat, sholat duhanya rajin, tahajudnya rajin, baca Al-Qurannya rajin, dzikrullahnya rajin, sedekahnya rajin, puasa sunnah Senin Kamis 3 hari tengah bulannya rajin, kemudian dia sakit atau dalam perjalanan, tetap dia dapat pahala. Kebiasaan-kebiasaannya itu tetap dialirkan, ya, walaupun dia lagi sakit atau dalam perjalanan. Ini hebatnya amalan dalam Islam. Hadiah dari Allah bagi orang sakit dan dalam perjalanan, kalau dia membiasakan dalam waktu sehat dan luangnya melakukan kebaikan, pahala kebaikan selalu ya mengalir kepadanya walau sakit dan dalam perjalanan. Kemudian apa? Dinaikkan derajatnya. Ya, jadi dinaikkan derajat. Surga itu bertingkat, ada surga paling rendah yang ditempati para mantan neraka jahanam. Jadi di dalam neraka jahanam sudah dibakar jutaan tahun. Allah memerintahkan para malaikat untuk mengorek-ngorek, masih ada gak ahli tauhid yang tidak syirik? Ternyata masih ada. Ya, kemudian dengan syafaat Nabi juga dimasukkan ke telaga Haud, kemudian telaganya Nabi Al-Kautsar, kemudian apa? Tumbuh seperti kecambah. Kecambah jamur di musim hujan itu. Kemudian apa? Mereka normal lagi sebagai manusia, tapi wajahnya kekuning-kuningan karena saking lamanya dibakar. Namanya al-jahanamiyun. Mantan-mantan penghuni neraka jahanam. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita masuk neraka jahanam. Jangan sampai ya ada yang kemarin artis itu maksiat itu, masya Allah mengatakan nggak apa-apa. Aku pengen ketemu artis-artis di mana? Di neraka katanya. Pengen mampir neraka dulu. Masya Allah. Ada orang gara-gara satu kata masuk neraka. Waliyadzubillah. Ada gara-gara satu kata kita masuk surga. Apa? Man akhira kalamihi la ilallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Hati-hati. Ini kata-kata, berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir berkata yang baik atau diam, ya. Kalau ada orang berkata jelek ya, gibah atau macam-macam, uskut, diam, uskut, ya, uskut gitu ya. Diam-diam gitu ya. Nanti habis amalnya. Membakar amal ya. Kemudian saudaraku yang dengan Allah, naik derajat dalam hadis ya, jangankan orang kena penyakit kanker dan sebagainya yang berat-berat ya, penyakit apa misalnya tertusuk duri, kita jalan kena beling, kena duri misalnya, mamin muslimin yusaku saukatan fama fauqaha illa kutibat lahu biha darajah. Tidaklah seorang muslim tertusuk diri atau yang lebih dari itu, melainkan dinaikkan, ditetapkan baginya satu derajat, naik derajat ya. Kemudian wa muhiyat anhu bi khati'ah, dihapuskan satu kesalahan. Apalagi ujiannya bertubi-tubi, dosanya hapus, naik derajat, karena surga tidak gratis.
Nah, ini yang menarik. Ada orang sejengkal mau ke neraka jadi ke surga, sejengkal ke surga jadi ke neraka. Waliyadzubillah. Ada orang di catatan Lauhul Mahfudnya, takdirnya orang ini ahli jannah, ya, tetapi kelakuannya kelakuan bajingan, malasnya, sholatnya malas, masih bakhil, nggak mau sedekah, padahal umurnya udah di atas 50, ya. Kemudian nggak mau tahajud, boro-boro, sholatnya juga bolong-bolong, kadang sholat, kadang enggak. Kalaupun sholat, duhurnya ke asaran, asarnya ke maghriban, maghribnya ke isaan, isanya ketiduran, subuhnya kesiangan, ya. Waliyadzubillah, jangan sampai nih matinya penasaran. Naudzubillah min dzalik. Tapi maaf, orang ini di catatan Lauhul Mahfud Allah harus ahlil jannah. Padahal umurnya tinggal setahun atau 2 tahun lagi atau beberapa bulan lagi. Bagaimana cara Allah menjadikan orang ini ahlil jannah? Gimana caranya? Dikasih ujian yang berat-berat yang dia tidak suka sampai dosanya habis, akhirnya dia menjadi ahlil jannah. Makomnya naik. Ini hadis sahih riwayat Abu Ya'la, ini jarang disampaikan ulama ya, Ibnu Hibban dan Abu Ya'la, hadis sahih. Innar rajul, ini dari Abu Hurairah, innar rajul la yakunu lahu indallahi al-manzilah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada orang yang benar-benar memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Al-manzilah, tadi ahli jannah. Wa ma yablugha bi amal, tapi amalnya yang tidak mencapai kepada kedudukan manzilah yang mulia itu. Apa kata Nabi? Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu. Kemudian Allah turunkan kepadanya ujian yang tidak disukainya. Diuji anaknya, diuji istrinya, atau diuji suaminya, diuji hartanya, diuji badannya, penyakit, ya, dan sebagainya, diuji dengan perselisihan dan sebagainya, ya, diuji. Kemudian maka Allah senantiasa fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu. Allah senantiasa menguji dia dengan yang tidak disukainya hatta yuballighahu bi iyyaha, sampai dia mencapai derajat manzilah yang mulia itu. Jadi naik derajat orang diuji. Nabi Ayub sakitnya bukan 1 tahun, 2 tahun. 18 tahun 1 bulan. Lihat di tafsir Ibnu Katsir. 18 tahun 1 bulan. Masya Allah. Sampai di Al-Quran disebutkan istrinya banyak ya. Ada satu istrinya yang ngambek kan, nggak mau ngurus Nabi Ayub. Karena kelamaan, kecapean ngurusin Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub marah. Nanti kalau aku sembuh, aku pukul kamu 100 kali istriku. Nah, kemudian Allah tegur, Ayub, kamu sabar dong, jangan marah gitu. Ridholah dengan ujianku. Apa? Kalau nanti kau sembuh, jangan kau pukul 100 kali. Cukup 100 lidi itu kau satukan jadi 1 kali pukulan saja, pukulan sayang. Jangan diulang lagi ya, gitu. Masya Allah ya. Kemudian ujian musibah ini jalan menuju surga. Ya, jadi sekali lagi, kadang-kadang orang terhijab dengan Allah, dengan surga, dengan akhirat karena dunia, karena kecantikannya, kegantengannya, karena ilmunya dia sombong, karena hartanya dia sombong, bakhil. Nah, bagaimana caranya supaya tidak ada hijab? Dicabutin itu. Dipisahkan dari hartanya, dipisahkan dari anak istrinya, dipisahkan dari suaminya yang maksiat, dipisahkan dari harta bendanya yang bikin dia lalai dari Allah. Itulah gunanya ujian, jalan menuju surga. Ya, dalam dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW, huffatil jannah bil makarih. Huffatil jannah bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Wa huffatin nar bis syahawat. Dan neraka dikelilingi dengan syahwat yang disukai hawa nafsu. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian ada yang diuji dengan anak yang belum balik meninggal. Masya Allah, banyak ya ujian seperti ini. Sebagaimana Rasulullah SAW, kematian anak banyak yang belum balik, laki-laki semua ya. Abdullah meninggal sebelum balik. Qasim meninggal sebelum balik. Ibrahim juga meninggal. Ini anaknya Maryam atau Sofia, ini Ibrahim maksudnya ya. Jadi Nabi nggak punya anak laki-laki, yang hidup Fatimah kan. Kemudian Ummu Kulsum, terus Ruqayyah, ya, yang dinikahi oleh Utsman bin Affan itu 2 anak. Nabi turun ranjang, jadi meninggal, terus adiknya gitu dinikahi oleh Abu Utsman ya. Jadi kematian anak sebelum balik pahalanya dibangunkan satu rumah di surga. Jadi dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah, dibangun rumah. Jadi dunia rumah di surga, rumahnya adalah yang anak yang wafat
sebelum ini rumahnya orang, rumah di surga, rumah di itu membangun masjid di surga oleh Allah. Surga adalah yang wafat masjid dan fit banalbahi ya banallah dan fil jannah. Siapa orang yang membangunnya walaupun hanya 1 juta ya, dia akan dibangunkan satu rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang kematian anak sebelum balik ya. Kemudian nanti anak-anaknya yang meninggal sebelum balik itu akan menjadi wildan pelayan-pelayan surga ya, dan dia punya rumah namanya klaster Baitul Hamdi, rumah pujian, masya Allah. Juga orang yang diuji dengan matanya dinaikkan derajat apa? Kalau matanya buta, misalnya tadinya anak-anak ada yang dari lahir buta, masya Allah. Ada seorang hafidz Quran 30 juz, dia minta supaya tidak dibikin melek matanya, buta terus sampai mati. Kenapa? Karena dengan buta ini aku bisa hafal Quran 30 juz, masya Allah. Kalau aku melek belum tentu bisa hafal Quran, katanya, masya Allah. Karena mata ini sumbernya melihat maksiat kan. Nah makanya beliau bisa hafal Quran karena buta sampai seperti itu. Ada lagi ada yang diuji waktu muda sehat matanya normal, begitu mau menjelang wafat dibikin glaukoma, trachom sehingga nggak bisa melihat. Atau ada lagi kena katarak yang parah ya, udah dioperasi masih belum berhasil, masih buta terus, rabun tinggal 90%, tinggal 10% penglihatannya misalnya, atau kena diabetes tinggi ya sehingga matanya rabun, ada yang tinggal 10%. Saya pernah membimbing jamaah umrah umur 76 tahun, Pak Teguh Bakri namanya, beliau masih saudaranya Pak Bustan Al-Arifin, itu masya Allah ketika umrah umur 76 tahun tahun 2013, beliau diabetes tinggi, gula darah tinggi, penglihatan tinggal 5%. Makan tidak terkontrol ya, semua sebab yang sudah diciptakan Allah. Kemudian beliau sakit ya, setelah selesai umrah kita 9 hari, beliau masih di rumah sakit Aziziyah di Mekah. Ternyata ajal beliau harus wafat di Mekah. Masya Allah, karena buta. Jadi itu kita suruh kasih kursi roda nggak mau. Jadi tawaf itu jatuh gitu kan. Masya Allah. Tapi ya itu sudah ajal beliau. Insya Allah beliau husnul khatimah karena umrah ini menghapus dosa dan menghapus kemiskinan. Beliau belum haji. Nah kemudian tahun depannya dihajikan oleh anaknya badal. Masya Allah. Beliau bilang sebelum wafat itu, sholat Jumat bareng di Masjidil Haram sama saya. Pak Yahya, kalau tahu nikmatnya ibadah ke tanah suci, kenapa saya nggak haji dari dulu tahun 80 ya, beliau kaya raya, banyak duit ya, masya Allah. Padahal beliau menghajikan orang, puluhan orang beliau hajikan, beliau sendiri belum haji. Tapi insya Allah niat hajinya sudah dicatat dan dibadalkan anak-anaknya, dan beliau sudah umrah dan wafatnya husnul khatimah, nikmat sekali, masya Allah. Saya juga pengennya begitu. Kita semua pengen meninggal di Mekah Madinah, lagi haji atau lagi umrah, apalagi pakai kain kafan, kain ikhram itu kan kain kafan ya. Setiap orang yang pakai baju ikhram meninggal dikafani dengan baju ihramnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ketika itu Nabi berhaji pakai baju ihram, ada sahabat jatuh dari ontanya, terinjak onta. Onta itu berapa ton? Bisa 10 tonan, ya, berat. Ada yang 1 ton, ada yang 1 ton, ada yang 3 ton, ada yang 4 ton, yang besar-besar gitu ya. Itu mati sahabat ini, terinjak onta lagi pakai baju ihram haji. Kemudian kata Nabi SAW, mandikan dengan daun bidara, kafani dengan baju ihramnya, jangan ditutup wajahnya, karena dia nanti akan dibangkitkan Allah mulbiyan, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya, mudah-mudahan kita disampaikan Allah lagi ke Mekah Madinah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau Allah bilang mudah. Apa orang kata pandemik, sekarang banyak umrah sudah mulai dibuka, walaupun harganya nambah mungkin sekitar 5-6 juta, nggak masalah, karena ada distancing ya. Kalau Allah berkehendak jadi, ya umrah itu nggak pakai duit, tapi pakai kehendak Allah. Ya, ada orang umrah berkali-kali nggak punya duit, kenapa? Karena jadi mutawif. Jadi berangkat dia. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Allah itu kalau berkehendak cuma bilang kun, jadi maka jadi, ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, siapa yang diuji dengan mata diganti dengan sorga. Kemudian ujian musibah menjauhkan dari api neraka asal sabar. Dalam hadis, jangankan sakit yang berat-berat ya, sakit panas, demam, meriang, menggigil, kena infeksi mungkin radang tenggorokan atau infeksi lain,
itu saja sudah mengampuni dosa. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, riwayat Bukhari dan Muslim, al-humma haddu kulli mu'minin minan nar. Penyakit demam, panas itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Ya, al-humma haddu kulli mu'min minan nar. Sakit panas, demam, meriang, menggigil, gerges itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Makanya kita dilarang mencela, mencaci maki musibah ya yang menimpa diri kita ataupun orang lain. Jangan ya, kita nggak boleh. La tasubbil humma, dalam hadis sahih riwayat Al-Bazzar, Nabi bersabda SAW, jangan kau cela penyakit demam. La tasubbil humma, fa innaha tudhibu khotoya bani Adam, karena sakit demam itu menghapus dosa anak Adam. Kama yudhibul kir khabathal hadid, sebagaimana api menghapus karat dari besi. Ya, kama yudhibul kir khabathal hadid, sebagaimana api menghancurkan, menghilangkan karat dari besi. Masya Allah. Ya, jadi ini, dan kemudian apa, mengembalikan hamba kepada Allah, menghilangkan kesombongan, melembutkan hati. Tadinya sombong, belagu, bakhil, kasar, pemarah, setelah kena stroke, kena jantung, kena liver, kena gula darah tinggi, sehingga impoten atau misalnya matanya berhilang penglihatannya, hilang sombongnya, hilang bakhilnya. Ya, ini jadi musibah yang bikin orang itu ingat sama Allah jauh lebih baik daripada nikmat yang bikin lalai dari Allah. Ya, kita pengennya seperti Sulaiman kan, banyak harta rezeki tapi tetap ingat pada Allah. Tapi fitrahnya manusia ini suka lupa. Makanya bagaimana? Ya, ingatlah Allah di kala lapang, ya niscaya Allah ingat kamu di kala susah. Dan selalu doa sebelum salam, ya kita di sujud di tahiyat terakhir, tasyahud terakhir, setelah innaka hamidun majid, jangan langsung salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masjid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sunnah Nabi. Ya Allah, tolonglah aku supaya selalu bisa ingat Engkau, baik di kala lapang maupun susah. Ya, kalau sehat maupun sakit. Wa syukrika, bisa selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, dan bisa tolonglah aku bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ini dia doa ya. La yardul qada illa doa, tidak bisa berbuat takdir kecuali doa. Ya, kemudian mengingatkan nikmat Allah. Ketika sakit, orang baru tahu nikmatnya sehat. Yang selama ini mungkin dia sia-siakan. Ya. Kemudian mengingat keadaan saudara kita yang sedang sakit. Ya, dulu si A, si B, si fulan sakit, aku nggak pernah nengok, maafkan aku ya. Ternyata kayak gini keadaannya, ya, Masya Allah. Nah, dengan sakit dia mengingat keadaan saudaranya dan menghilangkan kesombongan, ya, Masya Allah. Kemudian mensucikan hati, kemudian apalagi nikmat, ujian, musibah, penyakit, nikmat dan anugerah. Sampai dapat ujian, musibah, sama dapat rezeki, rasanya sama aja, udah nggak bisa dibedain. Kalau udah sampai titik ini bagus nih, udah imannya udah oke. Insya Allah udah bisa merasakan manisnya iman. Ya, jadi dapat ujian nggak mengeluh, dapat rezeki nggak sombong. Jadi semuanya ujian gitu. Ya, sehat, sakit, ujian. Ya, susah, senang, ujian. Ya, berharta, tidak berharta, semuanya ujian. Ya, wa in kana ahaduhum, dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, ya, riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Ya, Nabi SAW bersabda, dan sesungguhnya salah seorang di antara mereka benar-benar merasa gembira karena mendapat cobaan ujian, sebagaimana salah seorang di antara kalian merasa gembira karena mendapat kelapangan rezeki nikmat. Nah, kalau udah level ini, udah. Dan bahkan udah feeling so good. Innamal usri yusran, beserta kesulitan ada kemudahan. Ya, artinya apa? Pasangan kesulitan itu kemudahan. Kalau sudah sulitnya memuncak, berarti kemudahannya sebentar lagi. Tinggal panennya. Nah, begitu. Nah, bagaimana caranya supaya kesulitan ini menjadi kemudahan? Sabar, syukur. Yang kedua, menjadikan apa? Ujian itu sebagai nikmat. Ini pengampunan dosa, menaikkan derajat saya, tidak mengeluh ya. Bandingkan dengan banyak orang yang lebih diuji lebih berat dari saya. Saya baru sakit ini, misalnya ada orang yang sakitnya berat, misalnya ya. Saya diuji baru dengan harta ya. Ada yang diuji dengan yang lebih berat lagi, udah bangkrut, diusir
atau apa namanya utangnya banyak dan sebagainya, waliyadzubillah. Ada yang lebih berat lagi, ada yang sampai masya Allah ujiannya itu udah nggak ketulungan ya. Nah berarti kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji seseorang kecuali sekemampuan dia. Dan ujian kita di bawah para nabi dan rasul. Ya, itu makanya di dalam surah Al-Baqarah akhir itu yang saya sampaikan tadi di awal, jangan lupa dibaca setiap malam. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, jangan kau hukum kami ya Allah jika kami lupa atau kami bersalah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan kau bebankan kepada kami beban yang kau bebankan kepada orang sebelum kami, seperti beban orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau bebankan pada kami sesuatu yang kami tidak kuat memikulnya. Itu doa bagus banget. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna, sayangilah kami, rahmatilah kami ya. Fansurna 'alal qaumil, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, engkau pelindung kami dan kau penolong dan tolonglah kami atas orang kafir. Dan sekali lagi, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jangankan ujian, musibah yang menimpa seseorang. Daun jatuh aja udah ada tulisannya. Dalam surat Taubah 51, ya mungkin tadi dibaca ya di awal. Qul, katakan Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, surat Taubah 51 ya. Tidak ada yang menimpa kami, melainkan apa yang sudah kataba, ditulis, ditetapkan oleh Allah bagi kami. Ini fi'il madhi, past tense. Kataba, sudah ditulis. Bahkan Allah menciptakan takdir itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah kalam, al-qalam, pena. Ada surah al-qalam itu ya. Nah, pena, al-qalam diperintahkan Allah untuk apa? Mencatat semua takdir-takdir Allah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi nggak ada yang kebetulan. Ya, dalam surah Al-Hadid tadi, kul la yusibana, surah At-Taubah 51. Katakan Muhammad, tidak menimpa kami kecuali sudah ditulis oleh Allah atas kami. Illa ma kataballahu lana. Huwa maulana, dia Allah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul, sama makhluk, sama bos, sama dokter jangan. Ya, apalagi sama dukun sesat ya. Tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang bergantung, bertawakal, pasrah total pada Allah, Allah akan cukupi. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asoba mim musibatin, surah 57 ayat 22, apapun yang bencana musibah yang menimpa, ya fil ardi wala fi anfusikum, di bumi atau pada dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi sudah ditulis Allah, jadi nggak boleh disesali. Kenapa begini, kenapa begitu, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itu sudah ditulis, bukan kebetulan ya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ini bagi Allah sangat mudah. Makanya kita banyak doa ya. Dalam hadis la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Termasuk sedekah, menolak bala. Nah ini, banyakin sedekah. Sedekah itu nggak bikin miskin, malah bikin berkah. Apalagi sama orang tua kandung, sama mertua. Jangan perhitungan. Apalagi anak laki milik bapak ibunya. Anta, kamu anak laki-laki, kalau anti kan kamu perempuan ya. Anta, kamu anak laki-laki, wa maluka, dan hartamu li abik, milik ayah ibumu. Itu hadis sahih, anak bapak ibunya. Dia ke istri yang benar, taat pada Allah Rasul dan ibunya, taat pada suami, sayang pada ayah ibu dan mertuanya gitu. Suami yang punya pada suami juga sayang pada ayah ibu dan sayang pada mertua. Karena mertua ini nggak ada cerainya ya. Afwan, misalnya ada suami istri cerai, sama mertua nggak ada cerai. 5 kali kawin cerai, ya dia punya orang tua kandung Allah. Makanya diharamkan nikah sama mertua ya. Walaupun sudah cerai suami istrinya misalnya ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, semua sudah ditulis Allah, tidak ada yang kebetulan. Ya, sekali lagi yang menolak takdir adalah doa dan sedekah, kebaikan ya. Itu. Kemudian doanya orang tua, minta doanya orang tua. Ya, jangan sampai seorang menantu perempuan mengatakan mertuaku galak, mertua jadi nggak cocok sama mertua, jangan. Ya, siapa yang melahirkan suami ibu? Ibunya kan, yang menyusui sampai 2 tahun diperas darahnya ibunya.
kemudian dibesarkan, dicebokin sampai disekolahkan, kadang-kadang sampai jual tanah, jual mobil, S1, S2, S3, dicariin kerjaan. Siapa? Ibunya kan, bapaknya kan. Yang terima gaji siapa tiap bulan? Istrinya ya. Nah, makanya ayo berbakti sama mertua ya. Jangan sampai ada seorang istri bilang, "Ya Allah," ya dia bilang apa? "Kalau kamu mau kurus, nggak usah repot-repot diet, tinggal sama mertua aja. Seminggu atau sebulan, nanti kurus kamu, Masya Allah. Mertua jadi obat kurus." Ini nggak benar ya. Nah, jadi terimalah keadaan mertua. Mertua itu adalah orang tua, dan kalau kita mau dapat ridho Allah, ya seorang istri ridhonya suami dan ridhonya orang tuanya suami. Ya, cintailah apa yang dicintai suami. Juga istri akan mendapatkan surga jika sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suaminya, menjaga diri, kehormatannya, tidak selingkuh, tidak zina. Itu masuk surga lewat pintu manapun yang dia mau. Amin ya Allah. Kemudian saudaraku yang bukan Allah, nah Allah itu kalau cinta sama seseorang diuji. Dan semakin besar ujian, semakin besar pahalanya kalau dia sabar. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Sahih Tirmidzi, Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Inna idzamal jaza wa idzamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai seseorang diuji dia. Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan ujian Allah maka baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhat. Yang marah tidak ridho dengan ujian Allah baginya kemurkaan Allah. Waliyadzubillah. Nah, begitu ya. Dan sekali lagi setiap penyakit ada obatnya, ya. Maka berobatlah dengan yang halal. Jangan sampai berobat dengan yang haram. Nggak boleh misalnya berobat dengan darah ular, otak kera misalnya ya, atau misalnya tangkur buaya, itu kan binatang haram ya, nggak boleh hidup dua alam. Ya, nggak boleh. Jadi jangan sampai berobat dengan yang haram. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Fatadawau, berobatlah, wala tadadau bi haramin." Berobatlah tapi jangan berobat dengan yang haram. Ya, berobatlah tapi jangan berobat dengan yang haram. Nggak boleh. Ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, juga tidak boleh datang ke dukun atau paranormal. Walaupun gelarnya kiai, haji, ustadz, habib, ajengan, eyang, mbah, ki, tapi kalau ngasih jimat, wafak, isim, raja, susuk, penglaris, pengasihan, cekelan, gembolan, tenaga dalam, mentalin orang, mindahin penyakit ke binatang, itu namanya dukun. Ya, kita dilarang datang kepadanya ya. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasalu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Siapa orang mendatangi dukun atau orang para tidak normal, ya, lalu menanyakan kepadanya tentang suatu, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ya, jangan sampai kita. Dalam hadis lain, man atakahinan au arrafan, siapa yang mendatangi arrafan atau dukun, ya, fasaddaqa biyaqul, membenarkan apa yang dikatakannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Sungguh dia kafir kepada apa yang diturunkan pada Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Baik, silakan yang mau tanya jawab, fadhol. Ya, Silakan. Ustaz. Assalamualaikum. Mau tanya jawab. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari, Ustaz. Ibu Sari, silakan. Iya. Kita manusia itu, Ustaz, suka dapat takdir yang tidak menyenangkan bagi kita gitu ya, Ustaz. Dan bahwa kalau tadi kan Ustaz bilang ya, Iya, betul. sebagai ujian gitu kan. Sudah berbuat baik, sudah menjalankan tuntunan hadis dan Rasul, Al-Quran dan hadis gitu kan, Tat. Nah, sering tuh, tapi tetap aja gitu ya, manusia itu sering mendapat ujian-ujian yang tidak menyenangkan bagi mereka gitu, Tat. Dan kalau sudah terjadi kan namanya takdir ya, Tat. Betul. Kenapa gitu? Sering kita bagaimana gitu ya, Tat, untuk mengantisipasi bahwa kita tetap istiqomah gitu, bahwa kita tetap meyakini bahwa itu adalah ujian gitu. Kadang manusia tuh menyampaikan bahwa Allah tidak ada di rumah kita, Allah tidak sayang gitu kan. Sangat buruk ya. Sangat buruk sama secara Allah, manusiawi ya, Tat, gitu sering teman-teman
Dan ya kita lah gitu ya Tat, sering merasakan seperti itu gitu Tat. Iya, betul. Baik. Gimana gitu ya Tat, biar Baik, kita Sari, tetap saya kuat sudah tangkap. gitu, tetap Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Jadi kuncinya ya. pertama ridho dengan takdir. Yang kedua, Allah tahu tentang kita. Kita tidak tahu tentang diri kita sendiri. Yang ketiga, ridho. Kemudian Allah itu maha tahu, maha sayang sama kita. Yang ketiga, bersangka baik kepada Allah. Pasti ini baik. Ya. Misalnya, maaf ya, ini sahih dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Itu kan Masya Allah, mengenai takdir semua itu. Bagaimana Nabiullah Khidir diutus Allah mengajari ilmu al-hikmah. Mengajari ilmu hikmah kepada Nabi Musa. Ya kan? Kalau kita malam Jumat atau hari Jumat, kita disunnahkan baca Al-Kahfi ya. Pahalanya surah Al-Kahfi dibaca itu hari Jumat atau malam Jumat, diberi cahaya di antara dua Jumat, atau apa? Diberi cahaya dari kita di Indonesia sampai ke Baitul Atiq, ke Ka'bah. Di dalam surah Al-Kahfi, di sampingnya ada kisah Ashabul Kahfi, Nabi Khidir, ada kisah Khidir dan Musa, guru dan murid. Nabi Musa ini temperamental, emosional, dan meledak-ledak. Dikasih guru ilmu kesabaran, hikmah, yaitu Nabi Khidir. Tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak yang belum balik. Ya, di dalam surah Al-Kahfi nanti baca terjemahan. Ayo kita baca Al-Quran dan terjemahan ya, tadabbur. Jadi pembaca Arabnya pun berpahala, ditambah lagi dengan baca terjemahannya. Ngerti nggak ngerti baca aja. Nanti akan ada banyak blessing in disguise, hikmah yang tersembunyi dari Allah. Nah, dalam surah Al-Kahfi, Nabi Khidir anak kecil yang belum balik. Nabi Musa marah. Kenapa kamu bunuh anak yang tidak ada dosa ini? Apa hikmahnya? Nah, ternyata apa kata Nabi Khidir? Ya, anak ini kalau dewasa nanti menjadi orang yang ahli maksiat, bikin susah orang tuanya, merusak nama orang tuanya, makanya dimatikan oleh Allah sebelum itu terjadi. Dan nama orang tua jadi diganti dengan anak yang lebih baik. Ya. Ya, jadi habis kematian anak itu makanya dengan anak yang lebih baik. Kematian anak itu lagi ibunya tuh. Nah itu. Terus tiba-tiba Nabi Khidir melobangi perahu nelayan. Padahal itu buat cari nafkah, melaut mencari ikan. Nabi Musa marah. Bagaimana alat untuk mencari nafkah malah kamu rusak? Dibolongin perahu oleh Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Karena kalau besok dia melaut dengan perahu ini, dia akan dibunuh oleh perompak, orang jahat di tengah laut, bajak laut lah kira-kira ya. Nah, jadi kita kadang-kadang misalnya berangkat mau kerja ke kantor atau ke kampus atau mau kemana, ban mobil kita, ban motor kita kena tusuk duri ya, atau beling atau paku. Nah, itu Allah menunda. Barangkali kita dihindarkan dari tabrakan yang besar, dihindarkan dari segala sesuatu. Makanya sangka baik kepada Allah. Ya. Begitu. Jadi hikmah ini kadang menurut kita sakit jelek, padahal menurut Allah baik. Ini kan ayatnya begitu. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padahal itu baik. Misalnya ada orang sakit. Kenapa? Sakitnya lama, sebulan atau setahun malah. Ya, kenapa? Kalau dia sehat maksiat terus. Jadi sakit lebih bagus bagi dia daripada dia sehat. Ya kan doanya gitu. Jadikan hidup ini tambahan kebaikan bagiku. Jadian kematian ini akhir dari dosa-dosaku. Daripada hidup nambah dosa kan mendingan mati. Tapi Allah belum menetapkan kematian. Nah ini kalau sehat, maksiat mulu. Banyak duit, dia maksiat terus. Mendingan dibikin miskin, dibikin sakit. Biar selamat hidupnya. Nah itu sangka baik pada Allah. Ada seorang ulama, anaknya dapat hadiah kuda putih, bagus, yang mahal itu. Kemudian juga ya, atau unta merah. Kalau misalnya, atau Toyota Alphard yang terbaru gitu ya. Dia langsung alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kemudian anaknya naik kuda putih itu, ya, tiba-tiba anaknya jatuh. Kakinya patah tulang. Nah, dapat rezeki, dapat juga ujian. Nah, ini jadi kita ridho aja. Kalau orang Jawa bilang rimo ing pandum. Ya. Qanaah, merasa cukup, ridho dengan pemberian Allah. Ya. Nah, gitu. Nah, betul. Tidak ada ujian musibah orang bilang ini pengampunan dosa saya, menaikkan derajat saya, gitu. Jadi nggak boleh nyalahin orang lain, apalagi nyalahin Allah.
Kita salahkan diri kita sendiri. Tadi surah Asy-Syura itu kita apalagi nyalain Allah. Musibah ini karena kelakuan tanganku sendiri ya Allah. Aku dulu pernah berbuat dosa begini-begini, makanya ada ujian ini. Ya, aku ridho dengan ujian ini, ampuni dosaku. Dulu aku pernah begini-begini, sebutin. Berdua aja sama Allah, jangan suami istri dengar, anak dengar, jangan. Cuman kita berdua sama Allah aja. Rahasia kita sama Allah berdua aja. Sebutin semua dosa. Terus sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah taubat. Biar ringan ujiannya. Dulu aku pernah makan riba, ya Allah. Pantesan sekarang rezekiku seperti Allah. Dulu aku pernah menyakiti si A, si B, si C, ya Allah. Makanya sekarang aku sakit ini, sakit itu, ya Allah. Ampuni dosaku, ya Allah. Jangan kau hukum aku gara-gara dosaku di masa lalu, ya Allah. Ngomong aja, curhat. Sama Allah itu curhat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, aku kabulkan. Ya. Dulu para ulama salaf, jangankan minta yang besar-besar. Minta garam buat masak gitu, roti adonan kan pakai garam ya. Itu minta sama Allah. Tiba-tiba jalan sandalnya putus, tali sandalnya. Minta sama Allah, aku nggak punya sendal ya Allah, tali sendalku putus. Aku minta sendal sama Engkau ya Allah, kasih aku sendal yang barokah. Sampai minta sendal sama Allah. Bukan lagi masalah yang besar-besar, minta lunas hutang, minta anak soleh-soleh, minta apa pasangan yang soleh-soleh, bukan. Minta tali sendal, minta garam tuh sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Curhatlah padaku. Ngomonglah, berdoalah sama aku. Astajib lakum. Itu nggak ada wa, nggak ada fa, nggak ada kalimat sambung, kata sambungnya. Langsung, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, aku kabulkan. Masya Allah. Ya, nah saat kamu berdoa apa? Sepertiga malam terakhir. Ya, saat hujan deras, jangan kita tidur mulu atau nyanyi-nyanyi malah. Doa tuh, sholawat dulu, asmaul husna dulu, doa Nabi Yunus dulu. Baru hajat kita disampaikan pada Allah. Habis itu sholawat lagi. Jadi di antara 2 sholawat, doa kita itu insya Allah kabul. Ya, kemudian habis itu apa? Ketika waktu Jumat, hari Jumat, antara asar sampai maghrib, itu juga makbul doa. Kalau yang laki-laki sholat Jumat, antara 2 khutbah, ketika khatib sedang duduk. Itu berdoa. Makanya saya kalau jadi khatib Jumat, duduknya agak lama. Saya juga berdoa banyak. Jamaah juga saya beri kesempatan untuk berdoa banyak. Itu saat makbul doa. Ya, kemudian apa lagi? Saat didolimi orang, berdoa makbul. Ya, saat apa lagi? Ya, doanya orang tua pada anak, doanya anak pada orang tua, doanya sesama muslim tanpa sepengetahuan. Saya doakan antum semua, antum doakan anak tanpa sepengetahuan kita. Saling mendoakan, ya Allah, berkahilah, sehatkan saudara-saudaraku, ya Allah. Kabulkan semua hajatnya, ya Allah. Yang ada hutang lunasi, yang sakit sembuhkan, ya Allah. Ya, saya tidak memberitahu antum, antum juga mendoakan anak, itu makbul dan diaminkan malaikat. Kalau kita doakan saudara kita, diaminkan malaikat. Makanya jangan segan-segan minta doa kepada saudara. Dan jangan segan-segan minta doa kepada orang umrah atau haji. Sayyidina Umar radhiyallahu an yang dijamin surga aja, kalau ada orang umrah atau haji, beliau titip doa, doakan aku. Umar yang sudah dijamin surga ya. Juga yang masih ada orang tua kandung, orang tua mertua, minta doa beliau-beliau. Karena doanya orang tua kepada anak seperti doanya Nabi kepada umatnya. Masya Allah. Baik Bu Sari ya, sangka baik pada Allah. Ada lagi yang mau berdialog? Silakan. Silakan. Siapa saja? Mbak Inong. Ya, siapa lagi? Mbak Jenny mau bertanya silakan atau mau berdialog? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Mohon maaf, saya Fikri Ustadz. Oh iya, Habib Fikri. Gimana Habib? Jangan panggil Habib dong Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Habib yang dicintai Allah kan? Ya, ana uhibbukum fillah. Masya Allah. Habib yang dicintai. Mohon maaf, ana uhibbukum fillah dari teman kita Bapak Ruli. Bapak Ruli bertanya, seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 2, apakah ujian Allah hanya untuk orang yang beriman? Iman, ya. Untuk orang yang beriman, tidak dan konsekuensi dan Muhammad Rasulullah diuji. Ya, emangnya surga gratis? Surga tidak gratis, tebusannya mahal. Tafsir Quran bil Quran dalam surah Taubah ayat 111. Ya, surah At-Taubah surah ke-9 ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman itu harta dan jiwa mereka, diri mereka dengan surga.
Jadi jual beli kita dengan Allah dengan surga apa? Dagangan Allah mahal banget, nggak gratis. Namanya apa? Surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Para sahabat dulu perang Badar, perang Uhud, perang macam-macam ya. Perang Tabuk, ya, perang Hunain dan sebagainya ya. Ya, mereka berperang di jalan Allah, ya. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun. Mereka membunuh au yuqtalun, atau mereka dibunuh atau mereka terbunuh. Masya Allah. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Surah At-Taubah ayat 111 tuh ya. Ya. Jadi benar janji Allah di dalam Taurat, Injil dan Quran. Wa man awfa bi ahdi minallahi fastabshiru bibaya tumbih wa dzalika fawzul azim. Jadi siapa yang benar janjinya daripada Allah, dan beruntunglah orang yang berjual beli dengan Allah. Ya, dan itu karunia Allah yang sangat besar. Ya, at-taibun, mereka orang yang bertaubat, al-abidun yang menghamba pada Allah, as-saihun yang rajin puasa wajib dan sunnah, Senin Kemis 3 hari tengah bulan. Kalau Nabi Daud juga boleh puasa itu, tapi Nabi tidak melaksanakannya, tapi membolehkannya. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Ya, at-taibun al-abidun, as-saihun al-abiduna, ya, yang al-abiduna menghamba pada Allah, al-amiruna bil ma'ruf menyuruh kepada kebaikan, wan nahuna 'anil munkar mencegah kemungkaran. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Jadi surah Al-Ankabut ayat 2 berat sekali. Ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa mereka itu mengira, manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, ya? Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji. Bagaimana Allah tahu kan? Kita ini naik kelas SD, SMP, SMA aja diuji, kuliah aja diuji, apalagi surganya Allah dimasukin. Ada ujiannya, ujian kehidupan. Makanya alhamdulillah antum semua, kita semua insyaallah lulus ya, dalam ujian kehidupan ini. Amin. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Itu apa kata Allah? Walaqad fatannal ladzina min qablihim wa la ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sesungguhnya kami telah menguji orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar, sesungguhnya Dia mengetahui orang yang dusta. Ya, bagaimana Allah tahu kalau belum diuji? Ini orang yang jujur imannya apa enggak? Diuji datang ke dukun apa datang kepada Allah? Ya, diuji dia bunuh diri apa sabar? Diuji dia ngomel-ngomel apa tahajud apa istighfar? Ya, begitu. Jadi ujian, senang susah semuanya ujian, dan ujian ini Allah ingin membuktikan siapa yang terbaik amalnya. Ya, bahkan ada yang sampai ujian zaman dulu ya, mereka digergaji, dipotong, dikulitin dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa ujian ya. Kalau nggak salah surah Al-Baqarah 214 itu ya. Bagaimana Allah menguji orang-orang sebelum kita dahulu. Luar biasa beratnya ujian-ujian mereka. Kita nggak ada artinya dibandingkan mereka ya. Ya, Masya Allah. Nah ini dalam surah Al-Baqarah 214, am hasibatum anta tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan, di mana pertolongan Allah? Kapan? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Saking beratnya sampai bertanya, mana pertolongan Allah nih? Gitu ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 214, apa kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan ujian sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkata Rasul dan orang-orang beriman, saking beratnya ya ujian, bilakah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Inna nasrullahi qarib, ya. Masya Allah, begitu. Jadi sebenarnya ujian kita afwan ya, dibandingkan orang sebelum kita, para nabi dan rasul, masih di bawah mereka. Ya, jadi mengeluh keterlaluan. Ya, jadi jadikan ujian ini sebagai nikmat. Hamba aku diuji, berarti Allah sayang sama aku. Ya, kalau kita ditegur orang tua kita nih ada salah, berarti orang tua sayang sama kita. Kalau orang tua kita udah nggak sayang sama kita, dibiarin aja. Kau mau maksiat, mau taat, aku nggak urus. Kau mau sholat, mau apa? Tapi kalau orang tua kita masih menegur, sholat Yahya, sabar, syukur. Berhenti ngomel misalnya ya. Kita dimarahin sama orang tua kita,
ditegur, itu berarti masih sayang orang tua kita. Nah, begitu juga kalau Allah masih sayang sama hambanya, dikasih ujian, ditegur. Ya, dan ujian itu tanda cintanya Allah. Sekali lagi, ujian itu tanda cintanya Allah pada kita. Kalau udah orang kafir, memang sengaja Fir'aun dibiarin, dilulu. Namrud, Fir'aun, Haman, Korun, dibiarkan sesat, dibiarkan maksiat. Sehat semua badannya, hartanya banyak, dibiarin, istidraj. Kalau orang beriman pasti diuji. Tidak ada yang bebas ujian. Ya, ini makanya muka-muka bebas muka ujian semua, nggak ada yang bebas ujian kan? Iya, dan dalam surah Yasin ayat berapa itu ya? 12 ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum itu. Ya, sesungguhnya inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan orang yang sudah mati, wa naktubu ma qaddamu. Dan kami tuliskan apa yang sudah mereka perbuat dulu di dunia, qaddamu. Wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Bekas sabarnya, bekas tahajudnya, bekas syukurnya, bekas ikhlasnya, bekas sedekahnya, bekas haji umrahnya, bekas tawaf sa'i wukufnya, bekas sedekahnya, bekas perbuatan baik amal solihnya, bekas taubatnya, itu semua bekas atharuhum yang kita bawa bekas. Itu dalam surah Yasin kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Masya Allah, ngeri ya. Mulut dikunci, yang ngomong kaki, tangan, kulit, ngomong semua. Nah, supaya kita jadi saksi yang baik. Nah, kalau ada kesalahan tangan kaki kita, misalnya dulu, taubat. Taubat itu menghapus dosa. Nyesel. Jangan bangga sama dosa. Ya, dia baru sebotol udah mabok. Kita dulu 3 botol udah mabok ya, Masya Allah. Ya, dia baru 1 perempuan. Kita dulu sekasur 10 perempuan ya, bareng-bareng, Masya Allah. Ini udah dosa, dia bangga. Nggak boleh, harusnya malu, nyesel. Udah selingkuh, udah gitu bangga lagi diceritain. Waliyadzubillah. Ya, nggak boleh. Harusnya malu berbuat maksiat. Bahkan Allah benci orang kayak gini. Aku udah tutupin aibnya, dia malam-malam berbuat maksiat, aku tutupin, kata Allah dalam hadits qudsi. Besok paginya dia buka sendiri itu dosa, dia sebarin. Itu Allah paling benci. Kayak begitu. Harusnya malu, nggak boleh bangga sama dosa. Harusnya nangis, jijik sama perbuatan maksiat kita di masa lalu. Kan ada doanya tuh. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Jadikan kami benci atas kekafiran, kemaksiatan. Ya, jangan bangga. Ya, kalau masih bangga sama dosa, belum taubat namanya. Ya. Jadi malu sama dosa. Ya. Makanya doanya gimana? Pagi sore, Allah mastur aurati, tutupilah aibku, hapuslah aibku. Wa amin ro'ati. Dan tenangkan hatiku. Karena dosa ini bikin nggak tenang hati. Makin galau, makin banyak ujian, berarti banyak pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Ya. Caranya gimana? Banyakin istighfar, taubat, sedekah, baca Al-Quran yang banyak. Insya Allah galaunya hilang, dosa diganti dengan pahala. Orang taubat itu seperti orang tidak berdosa. Dulu mantan pemabok, pernah zina, pernah bunuh orang, pernah jadi preman atau datang ke dukun, atau mungkin jadi paranormalnya. Asal tidak terus-terusan kan, kalau bertobat berhenti maksiat diampuni sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan. Ya, itu masih diterima. Ya, katakan surah Az-Zumar 39 Katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas atas diri mereka, banyak dosa di masa lalu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Begitu. Rahmat ampunan Allah lebih besar daripada siksa adabnya. Jadi kalau udah dihukum suatu kaum dengan banyak bencana musibah, berarti udah kebangetan. Udah zina terang-terangan, ya, udah berani nantang Allah. Ya, udah mengatakan semua agama benar, selamat Natal halal. Ya, selamat Natal itu kan Masya Allah. Natal, kelahiran Yesus sebagai Tuhan. Ya, padahal lam yalid walam yulad, ya. Allah tidak beranak, tidak diberanakkan. Masya Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Ini dia bilang selamat Natal. Masya Allah. Gimana nggak marah Allah? Dalam surah Maryam itu sampai Allah saking marahnya Allah sampai langit hampir pecah. Gara-gara orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Masya Allah. Ya, itu. Jadi ini dia. Ada lagi yang mau berdialog? Silakan.
Assalamualaikum. Silakan untuk teman-teman yang Pak lain. Fikri? Ya. Silakan. Pak Beni coba ya? mau nanya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Beni. Mau tanya antara ridho sama ikhlas itu gimana tuh, Tat? Jadi kalau kita menerima takdir itu ada yang bilang ridho, ada yang bilang ikhlas gitu. Itu aja, Tat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Bagus sekali nih ya. Jadi syarat ridho, syarat dari diterimanya amal itu ikhlas. Jadi ikhlas dulu. Habis itu ridho. Ridho itu sikap kita menerima suatu keadaan ya yang tidak menyenangkan, misalnya menurut kita, berarti itu baik menurut Allah. Ya, misalnya seseorang divonis kena COVID, ya kan? Atau divonis misalnya kena kanker, tiba-tiba udah akut stadium 4 misalnya ya. Kemarin om saya itu usia 77, tahu-taunya udah stadium 4, udah kanker liver. Padahal makan sehat, olahraga teratur tuh. Ya, itu semua karena apa? Kehendak Allah. Tidak ada yang sebulan sebelum wafat langsung melemah, drop, kena COVID, terus meninggal. Jadi pas di ini udah stadium 4 akut. Jadi ternyata kanker itu kayak gitu ya. Nggak terdeteksi. Dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Aku ridho sempengku tidak gratis. Kalau kita itu ikhlas. Makanya dari segala syarat diterima. Sholat udah suci, amal udah terima, rasa ada diterima, ikhlas udah suci. Makanya segalanya sama dari segala makanya apa? Iftitah kita sudah banyak nanti begitu. Jadi jadikan wasilah perantaraan. Misalnya orang kena musibah ujian sakit ya, tiba-tiba orang itu vonis cancer misalnya, waliyadzubillah ya. Nah, itu langsung ini jadikan wasilah sebagai penghapus kankerku ini ya Allah. Kanker ini hapuslah derajatku ya Allah. Ya. Tetap berharap pada Allah, jangan putus asa, jangan minta mati, nggak boleh minta mati. Ya, nggak boleh minta mati. Ya Allah, aku nggak kuat, wafatkan aku aja ya Allah, matikan aku, nggak boleh. Itu putus asa. Yang boleh begini, ya Allah, jika memang hidup ini baik untukku, hidupkan, sehatkan aku. Jika memang yang mati itu baik buat aku, wafatkan aku husnul khatimah. Juga kita bisa doakan saudara kita yang sudah sakit parah. Hidup segan mati tak mau kan banyak tuh, tergantung alat misalnya. Saya selalu menasihati kepada keluarganya, tolong dicabutin aja semua alat-alat itu. Kata mati itu udah urusan Allah, bukan karena alat. Kasihan pasien, mubazir juga dananya ya. ICU itu satu hari aja udah bisa 5 jutaan misalnya kan. Nah udah, mendingan buat sedekah gitu untuk kesembuhan atau husnul khatimahnya si pasien ya. Yasin itu ketika orang itu sakit parah, ketika sekarat ya, sebenarnya itu. Nah, bacakan kemudian doakan, ya Allah, jika hidup itu baik buat beliau ya Allah, ya, hidupkan beliau, sehat beliau ya Allah, wafatkanlah beliau dengan husnul khatimah, dengan mudah sekaratnya ya Allah. Kemudian buatkanlah beliau telinga kanannya la ilaha illallah, la PP yang di Kiai Maja itu Blok M, sampaikan kepada para Kiai Maja itu Blok M, pada hadirin di Kiai Maja, sampaikan kepada para perawat yang hampir setiap hari ada orang meninggal ya, itu saya sampaikan, berikan kesempatan kepada keluarga pasien yang mendampingi pasien, kepada ini yang sudah sekarat, yang sudah di Kiai Maja memang ya yang ikuti saya lah. Ini menandakan apa? Mereka
suaminya atau sebaliknya ya, yang sudah hidup puluhan tahun bersama kan. Ya, ini menandakan apa? Mereka begitu. Iya. Jadi jelas ya Pak Beni ya, insya Allah ya. Baik. Terima kasih, Ustaz. Gimana Habib Fikri sudah 11.36. Siap-siap duhur kita. Oke, Ada lagi yang mau dialog? Silakan. Ada lagi. Siap, silakan Pak. Sebelum tutup, satu lagi pertanyaan singkat, boleh Ustaz? Ini suaranya putus-putus nih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Jaringannya pada kurang bagus ya. Singkat. Sinyalnya putus-putus ya. Jaringannya pada kurang bagus. Suaranya putus-putus. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Nah ini ada yang bilang nih kepada Mas Nur Isa, alhamdulillah nih putus-putus. Ada gangguan koneksi kayaknya. Praktekan rupiah mandiri. Nah, ini juga bagus. Apa saudara-saudara kita yang kena penyakit COVID-19 ini, ada pengobatan Nabi, yaitu kombinasi madu, habatus sauda, dan kustul hindi, kayu India. Rasanya kayak teh. Obat itu nanti diseduh bubuk kustul, bubuk kayu habatus hindi, dicampur madu dan habatus sauda 10 hari. Yang cepat kemarin teman saya Pak Edwin itu 5 hari cuman. Dari positif sampai negatif. Tes 2 kali negatif lagi, alhamdulillah. Ya, jadi likul lidain dawaun, Nabi bersabda ya, tiap penyakit itu ada obatnya ya. Dan obatnya lagi Habib alhamdulillah. Takut Allah yang menyembuh. Surah apa itu? Asy-Syu'ara ayat 80 kalau nggak salah ya. Jadi Habib Fikri dan saudara-saudaraku semuanya, jazakumullah khairan. Allah yang menyembuh. Ya, insyaallah kita ketemu lagi dalam kesempatan lain. Ya, ini suaranya putus. Ya, kita dorong dan kesalahan satu majelis ya. Saudara kita subhanakallah ya tutup paratul ya tutup anta atubu ilaik ya tutul madruka wa atubu ilaik afanakallahu wa birun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustaz. Hafan. Baik, Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. Dadah. Teman-teman. Evi, thank you ya Evi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Evi semuanya. Thank you Evi, Ira, Sari semua. Bib, thank you Bib. Ya, undangannya jangan bosan-bosan Bib. Ya, Undang ya. Sip. Thank you Evi, thank you Evi. Sama semuanya. Mungkin sehat ya. Ada foto. Iya. Suaranya putus-putus nih. Iya, kayaknya udah mulai agak kurang bagus itunya koneksinya. Buat yang lintas angkatan yang sudah gabung, terima kasih ya. Insya Allah nanti bulan depan akan info lagi supaya bisa gabung ya. Bisa gabung ya. Iya, makasih. Ya. Bahit, ada 2000. Assalamualaikum
Maaf itu suara nggak kedengeran ya, suara saya nggak keluar ya. Bahir, ada Bahir, ada Duri, Erna. Banyak ya, lumayan. Assalamualaikum. Halo. Maaf ya. Halo. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih semua. Jaga kesehatan. Ati cepat sembuh ya, Ati. Banyak istirahat. Tetap gabung ya, Nggak bisa Ati ya. keluar suaranya. Videonya. Semangat ya. Suaranya nggak bisa keluar ini. Aku. Mungkin sekarang kalau nggak ada yang mau disampaikan, record mau aku hapus ya, mau di stop. Ya boleh. Boleh ya? Boleh di stop ya, makasih. Boleh. Makasih, Vi. Sama-sama. Terima kasih untuk semua teman-teman Iya, makasih. Assalamualaikum. yang Sehat sudah semua. join. Insya Allah kita semua selalu sehat ya. Keluarga Amin, kita amin. sehat semua. Keluarga kita sehat Amin, semua. ya Anak-anak Rab. kita sehat Amin, semua. amin. Amin. Maaf kalau Amin, Bib. kurang Amin. jelas. Salam. Ya, untuk teman-teman yang lagi sakit, Rati, Dina, Kadina, atau yang lainnya, Posto, teman-teman yang lain, Siti Zubaidah juga keluarganya yang sedang Iya. sakit, kena COVID, mudah-mudahan segera disembuhkan. Aku stop ya.